Matius pasal 18, hari Minggu, tanggal 14 September 2025. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, jadi kita lihat dari pembacaan sebelumnya, Matius pasal yang ke-17, kita sudah membaca tentang bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia cuma memanggil 3 orang muridnya untuk datang bersama dia di atas gunung yang tinggi itu, dan diperlihatkan kepada ketiga murid ini bagaimana rupa Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Hanya 3 murid yang melihat kejadian ini. Dan kepada ketiga murid itu juga diperdengarkan suara dari dalam awan terang yang menaungi mereka saat itu, dan suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita sudah baca bersama-sama dan renungkan di Matius pasal 17 bagaimana pernyataan ini sudah pernah dikeluarkan, didengarkan saat Yesus keluar dari air setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan langit terbuka, roh Tuhan turun seperti dalam rupa burung merpati dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Stop di situ. Tetapi kali ini ternyata tidak stop, ada koma di Matius 17, dengarkanlah dia. Nah, kita sudah bahas semua kisah, kita sudah renungkan di pembacaan Matius pasal 17 tentang hal ini, dengarkanlah dia. Yesus sesudah itu memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa jangan sekali-kali memberitahukan kepada orang lain. Jadi Yesus menyatakan kepada mereka itu berpesan, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Nah, dalam hal ini seorang pun artinya kepada murid-murid yang 9 orang itu pun Yesus bilang jangan. Hanya kepada mereka 3 orang murid ini yang dipercayakan melihat rupa Yesus seperti matahari, pakaiannya bersinar putih bersinar, dan dipesankan jangan beritahukan. Ternyata ada 3 orang saja yang mendapat anugerah melihat penglihatan itu dan mendengar apa yang mereka dengar, dan dikatakan jangan beritahukan kepada siapapun juga. Sebelum ada lanjutannya, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kalau sudah bangkit dari orang mati, anak manusia sudah boleh diceritakan. Itu yang saya mengerti tentang ayat 9 dari Matius 17 yang kita sudah baca. Jadi pastinya ketiga murid ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ada hal-hal yang spesial, yang excellent dibanding ke-9 murid lain dari 12 murid Yesus. Sehingga mereka yang dipilih untuk menjadi 3 orang yang diperlihatkan anugerah, melihat Musa dan Elia, melihat kemuliaan Tuhan di atas bukit yang tinggi. Nah, jangan kita cemburu kepada murid-murid lain yang mendapat perlakuan seperti itu, karena pastinya ada poin-poin yang Yesus lihat. Pastinya ketiga murid ini lebih excellent, lebih taat, lebih dengar-dengaran kepada Yesus dibanding yang lain. Semua pastinya sebagai murid ya dengar-dengaran, tetapi ada pasti poin yang lebih dari ketiga murid ini. Nah, baik kita semakin melatih diri untuk semakin dipercaya oleh
bos kita, oleh pemimpin kita, oleh pasangan kita, supaya kita semakin dipercaya mengelola keuangan kah, diberi kartu oleh pasangan kita. Karena kadang ada yang marah, saya nggak dikasih kartu belanja, saya cuma dikasih uang, dihitungkan uang belanja tiap bulan. Nah mungkin dia bisa habiskan saja untuk beli tas atau beli ke salon atau pedikur manikur, makanya suami tidak kasih. Jadi mari menjadi orang-orang kepercayaan dengan melatih diri menjadi jujur, integritas, dan bisa dipercaya. Kita lanjut kembali ke pasal 18. Jadi setelah itu ya datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, kita sudah baca di sini Yesus tidak menjawab waktu Yesus murid-muridnya tanya seperti ini. Siapa yang terbesar? Yesus malah memanggil seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini saat dipanggil ditaruh di tengah-tengah mereka. Dikatakan di situ menempatkan di tengah-tengah, lalu Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Murid-murid sudah memperdebatkan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus mau memberitahu, masuk dulu kerajaan surga, kan? Ini Yesus bilang di sini, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang Yesus perhitungkan adalah masuknya ke dalam kerajaan surga. Bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Harus bertobat. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang tulus, yang lugu, yang tidak ada munafik di dalam hatinya. Anak-anak tidak merancang-rancangkan yang kejahatan-kejahatan di awal. Mereka murni. Anak-anak itu coba deh lihat, kalau orang sudah lebih dewasa ya, sudah tahu mencoba memanipulasi supaya kelihatan tidak mencuri. Contoh yang mencuri. Curi coklat, contoh. Anak kecil, mulut belepotan gini makan coklat ditanya, di mana kamu ambil coklat? Saya nggak ambil coklat, saya nggak makan coklat, padahal udah belepotan mulutnya. Saking murninya, tulusnya. Kalau orang dewasa, dia akan tahu menghilangkan jejak supaya tidak kelihatan dia makan coklat. Jadi saat ditanya kamu curi coklat, saya nggak makan, saya nggak curi coklat, nggak ada bekas kok, nggak ada jejak-jejak pencurian, ya. Nah, saat kita semakin memberi diri untuk dibersihkan oleh Tuhan, kita nggak usah curi coklat supaya kita tidak mencari alasan-alasan supaya tidak ketahuan mencuri coklat. Jadilah orang yang jujur. Kalau tidak punya coklat jangan curi. Kalau mau coklat berdoa sama Tuhan, aku mau makan coklat, Tuhan kirimin coklat, daripada mencuri dan cari alasan untuk menutupi kesalahan. Cari satu alasan yang ditutupi ke satu alasan berikutnya akan membuat alasan bertumpuk-tumpuk dan akhirnya menjadi penipu, menipu terus, bohong terus, pembohong. Hindari karakter ini. Kalau manusia lama kita menjadi pencuri, pembohong, penipu, semua hari ini saat kita mendengar firman-Nya, jangan ikuti yang seperti itu lagi. Karena siapa yang seperti itu? Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu iblis, itu setan, itu musuh yang punya karakter seperti itu. Jadi yang suka mencuri, yang suka bohong, yang suka tipu-tipu, itu anaknya si pencuri, si pembohong, si penipu. Maukah kita menjadi anaknya atau kita mau menjadi anak Yesus? Jadi anak kecil dipakai Tuhan Yesus menjadi contoh untuk melihat, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Jadi sekalipun bertobat tapi tidak menjadi seperti anak kecil, artinya tidak berubah. Ternyata tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita bertobat, kita harus berbalik menjadi seperti anak kecil lagi yang lugu, yang jujur, yang nggak cari-cari bagaimana caranya ya supaya saya nanti mencuri nggak kelihatan. Banyak hal yang orang dewasa sudah begitu banyaknya tercemar dengan keadaan di sekitar di dunia, sehingga mulai berakal-akalan supaya lolos dari hal jahat yang dilakukan.
mulai akal-akalin suaminya supaya nggak ketahuan uangnya habis dipakai ke salon, mulai akal-akalan istrinya biar nggak ketahuan pergi jalan sama orang lain. Akal-akalan itu anak kecil nggak tahu berakal-akalan. Kita langsung lihat di matanya yang bersih, yang tulus. Kalau mereka lagi bohong, kelihatan sekali itu anak-anak, mukanya kita lihat. Nah, di sini Yesus pakai untuk kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Dan dikatakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus menjawab pertanyaan muridnya di atas, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus berkata, barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi kalau saudara mau menjadi yang terbesar, rendahkanlah dirimu. Jadilah seperti anak kecil yang murni, yang tulus, yang nggak tahu bohong-bohongnya. Mau coba bohong tapi ketahuan karena belepotan, nggak tahu manipulasi di sana. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-6. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, ini bagaimana Tuhan Yesus menekankan di sini, jika ada bagian tubuh yang menyesatkan kita, penggallah dan buanglah itu. Kalau kita baca seperti ini, saya dulu ngertinya benar-benar gini ya, kalau mataku lihat yang tidak bagus ya saya cungkil mataku gitu saya ngerti. Terus kalau tanganku mencuri, potong tanganku. Nah, itu pengertian yang benar-benar dulu di awal-awal saya pikir seperti itu. Tapi dari hari ke hari Tuhan semakin bukakan hikmat-hikmat. Jadi saat kita lihat di sini, kaki kita menyesatkan kita. Mari kita berdoa supaya kaki kita yang menyesatkan ini kita nggak langkahkan lagi ke tempat yang menyesatkan. Kita alihkan kaki kita ke jalan yang benar. Dengan cara apa? Dengan firman-firman Tuhan yang ngajarin kita. Matius 119 ayat 105 kan bilang, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mulailah kaki kita jalan di atas terang yang Tuhan tunjukkan. Jangan kita sudah tahu, pergi ke, misalnya kalau laki-laki pergi ke prostitut ya, sudah tahu itu Tuhan nggak mau ya, janganlah ke sana. Kaki itu jangan potong, tetapi kakinya ditahan, tidak pergi lagi ke tempat itu. Atau sudah tahu, sudah lama nih saya ancang-ancang ada, saya tahu ini mamaku simpan uang di sini, contoh ya, simpan uang di satu tempat karena udah dimata-matain. Nah, kaki mau melangkah ngambil ke sana ke lemari untuk ngambil uang tempat mama simpan, segera ingat firman Tuhan. Oh, ini lebih bagus aku ini potong ini kaki, dalam hal ini kata potong, stop ini kakiku nggak melanjutkan melangkah ke lemari itu untuk ambil. Atau mulut ini lebih bagus potong ya, yang kata ini daripada mengeluarkan kata-kata yang mematikan orang lain. Segeralah saat mau ngatain anak, kamu bodoh ini, kamu memang tidak tahu apa-apa, potonglah mulut itu, dalam hal tutup mulutnya. Mulai berdoa, Roh Kudus kasih saya kata-kata yang bisa memberkati anakku, bukan kata-kata yang membuat anakku semakin tenggelam karena perkataan-perkataanku yang tidak memberi berkat untuk dia. Atau telinga kita, potong telinga saat sukanya hanya dengar gosip tentang kejelekan orang lain.
Sukanya cerita, ya jadi ini dengar aja, makin diceritakan katanya kan gosip, makin digosok makin asik kata orang ya. Jadi kalau dengar seperti itu, potong telingaku, iya kita cerita yang lain yuk, atau kita alihkan pembicaraan dalam hal lain yang manusia lama kita kan senang kalau gosip-gosipan ya. Kita senang makin lancar cerita, apalagi kalau ada orang yang kita nggak senang diceritaan jelek di sana, weh tambah-tambahlah kita dikipas-kipas biar makin keluar. Nah, firman ini ngajar daripada kita nggak masuk ke dalam kerajaan sorga karena telinga kita yang suka dengar gosip. Tutuplah telinga kita. Kalau kita nggak mau orang kirimin kita gosip di handphone kita, doakan. Udah pernah nggak dengar katanya doakan handphone kita? Tutup bungkus handphone kita, taruh tangan kita, aku tutup bungkus. Sepanjang hari ini tidak ada satu orang pun yang kirimkan gosip atau ceritakan kejelekan orang lain di handphoneku. Sepanjang hari ini tidak ada di WhatsAppku orang akan datang gosipan ke orang lain. Nggak akan datang, tapi kalau dibuka celah, weh pada berdatangan lah. Ih kamu tahu nggak sih itu katanya begini, dia katain kamu begini, kamu begini. Atau kamu tahu nggak sih itu di sana begini. Jadi kita yang melakukan untuk menjagai diri kita. Inilah yang waspada, berjaga-jaga supaya seluruh anggota tubuh kita jagai, kita potong, kita cungkil ya. Jadi lama ini cungkil mata kita, cungkil lah, nggak lihat-lihat lagi yang selama ini kita cuma nontonnya hal-hal yang malah membuat mata kita menjadi mata jaksa sama sesama. Mata kita menghakimi terus sesama, mulailah cungkil mata itu. Mulai ganti mata yang baru. Mata dengan Filipi 4 ayat 8. Mata yang melihat yang baik sama orang lain. Mata yang melihat apa yang saya bisa puji di orang lain. Daripada mata yang selama ini cuman menghakimi, cuma cari yang tidak baiknya di orang. Cungkil mata itu. Ganti mata yang baru. Minta Roh Kudus beri aku mata yang baru untuk melihat bosku yang selama ini, aduh jengkel sekali setiap kali mau pergi kerja sudah jengkel duluan, sudah pikir segala macam tentang bos itu. Mulai Tuhan beri aku mata yang baru melihat dia, mata yang penuh kasih. Ada lagu ya yang berikan ku hati seperti hatimu, dan ada berikan ku mata seperti matamu. Jadi kita mari doakan, berikan aku hati sepertimu untuk mengasihi orang lain, untuk melihat orang lain dengan kasih. Berikan aku mata seperti matamu, melihat orang lain dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Tuhan Yesus nggak datang menghakimi, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat 11 dituliskan karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu yang mata kita selama ini yang sudah terhilang saking sukanya nonton kejelekan orang, sukanya mojok-mojokkan orang dengan mata kita yang melotot, sukanya dengar telinga kita terbuka dengar cerita-cerita jelek orang, mulut kita kata-katain orang. Nah, semua itu yang hilang, Yesus datang untuk selamatkan kita, selamatkan seluruh anggota tubuh kita. Jiwa kita diselamatkan saat kita mau terbuka untuk diajarkan oleh Yesus. Berikut perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 12. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan pulang, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini 99 ditinggalkan untuk pergi mencari satu yang hilang. Bagaimana sayangnya Bapa kepada kita yang terhilang selama ini, dia tinggalin yang 99 yang oke ini sudah aman, ini enggak lari ke sana kemari nih yang 99. Yang satu ini yang lari ke sana kemari bisa jatuh di jurang, bisa dimangsa serigala. Gimana sayangnya Yesus sama kita, mencari kita yang nakal selama ini.
mencari kita yang selama ini, bikin yang kita mau. Sudah ada ajaran, sudah dikasih tahu gembala tinggal di dalam pagar yang ada. Ingat nggak yang kisah saya pernah bagi dulu, kisah domba nakal yang ada di halaman rumah kami ya di situ. Sudah ditaruh di dalam tapi masih lari-lari keluar. Ya, bahaya sekali, bisa diinjak mobil, dicuri orang. Nah, yang tenang di dalam, kami kan dulu itu ada 8 ya, yang 7 tinggal di dalamnya tenang-tenang aja, nggak dicari karena udah aman di dalam apa namanya pagarnya. Jadi yang 99 ekor ini sudah aman. Pasti gembalanya tahu aman nih di dalam, nggak akan datang eh, serigala untuk ambil karena aman di dalam pagarnya. Nah, seperti yang domba saya ceritakan dulu ya di pembacaan-pembacaan sebelumnya, waktu sepupu menaruh dombanya di tempat kami yang ada rumputnya, satu yang keluar-keluar dan selalu membuat pusing gembalanya karena saya harus telepon, dia datang cari lagi, takut diinjak mobil atau digigit anjing atau dicuri orang. Nah, yang satu ini Tuhan Yesus memberi special time, spesial kekuatan untuk cari, untuk masukkan lagi di dalam kandang. Nah, yang 99 ditinggalkan karena Yesus tahu mereka aman, mereka nggak lari-lari. Dan begitulah saat kita melihat diri kita seperti yang satu ini, selama ini mungkin saya lari-lari, Tuhan Yesus datang untuk mencari saya, mengambil saya, dan saat ketemu dengan saya yang terhilang ini, ternyata kegembiraannya jauh lebih besar atas satu ekor domba, atas satu jiwa yang tersesat, yang sudah lari ke sana kemari, nggak dengar-dengaran, daripada ke 99 ekor yang tidak sesat, yang sudah dengar-dengaran. Akan sangat senang loh kalau satu ini bisa ditemukan. Yang berikut tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Orang yang ditegur kurang lebih terhilang ya, karena dikatakan di sini kau mendapatkan kembali. Dan sama yang Yesus bilang di atas bahwa dia menyelamatkan yang hilang, ayat 11, dan berikutnya ayat 14, Bapa di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapa sangat menghendaki kita tidak terhilang. Tidak terhilang dari semua tipu daya dunia, dari semua tipu daya yang mengenakan kita, atau tipu daya balas dendam, tipu daya amarah, tipu daya iri hati. Tuhan mau membebaskan kita. Dan di sini dikatakan bahwa saat ada kita melihat dalam hal ini, kalau kita sudah diambil kembali domba yang hilang dan sudah didapatkan kembali, kita kembali bersama-sama dengan 99 domba yang tenang di situ. Dan kalau kita melihat, kalau saudaramu berbuat dosa, artinya kita yang lihat di situ mungkin adakah yang melakukan hal yang kita tahu itu Tuhan tidak berkenan. Misalnya nggak mau mengampuni, atau malah pergi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Misalnya membenci mertuanya, atau membenci iparnya, atau malah membenci pasangannya sendiri. Di sini dikatakan bahwa tegurlah dia di bawah 4 mata. Tegur artinya kita perlu berani memberitahu. Di bawah 4 mata, face to face, berempat. Kalau orang itu mendengar, dia telah didapat kembali. Dia tidak hilang lagi. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak dapat disangsikan. Kalau enggak manjur dengan kita berdua-duaan saja, ajak lagi 2 atau 1 orang atau 2 orang lagi. Jadi dengan mungkin kita bertiga atau berempat bersama-sama, dia bisa mulai lebih mendengar. Tetapi kalau di ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sudah diberitahu dari 4 mata, dari 6 mata, dari 8 mata, dari banyak dengan jemaat, tapi dia nggak mendengar. Dikatakan pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah.
Kita doakan saja Bapa yang akan menyentuh dia. Kalau kita sudah usahakan segala macam cara, tapi dia tidak mau dengar. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini yang sering kita pakai sebagai doa ya. Kita sering dengar di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di sana dalam namanya ya, bukan cuma berkumpul dan kumpul gosip, kumpul sementara merencanakan hal-hal yang jahat. Tuhan tidak ada di sana untuk nolong kita. Tuhan ada di sana, dengar semua, tahu semua apa yang mau direncanakan, tetapi berada di tengah-tengah kita artinya memberkati usaha kita. Nah, ini dikatakan tadi di ayat yang ke-18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kalau kita ikat semua kejahatan, sakit penyakit, kita ikat semua sakit penyakit yang ada di tubuhku. Aku ikat ini mataku yang selama ini melihat yang jelek, butakan ini. Supaya mataku hanya melihat yang baik, itu juga diikat di surga. Dan surga menolong kita untuk bisa melakukannya. Karena kekuatan sendiri sudah terlalu lama menjadi orang penggosip, menjadi orang suka kata-katain orang. Kalau nggak pertolongan Roh Kudus, bisa sebentar kita lakukan tapi jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi kalau Roh Kudus yang tolong, kita benar-benar bisa dipulihkan dari mulut yang penggosip, dari mulut yang judes, dari mulut yang seperti pedas, sambal Angola kata orang, sambal Angola itu dari Afrika ya, lombok Angola pedas sekali, bisa dipulihkan menjadi lidah yang penuh kehidupan karena kita berkata-kata manis ke orang. Lepaskanlah, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kita lepaskan berkat, kita lepaskan kasih, kita lepaskan damai. Surga akan lepaskan itu untuk kita rasakan damai sendiri, sukacita, dan orang lain juga bisa mendapatkan dan menerima apa yang kita sebarkan melalui cara kita berbicara, melalui senyuman kita, melalui cara kita berespon terhadap mereka. Ayat yang ke-21, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bangga sekali nih Petrus tanya ya. Sampai 7 kali? Dia kan nggak bilang cuma 2 kali, cuma 3 kali. Dia sudah bilang 7 kali kan udah banyak. Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tergerak oleh belas kasihan. Kalau hati kita dipenuhi belas kasihan, oke, sakit. Kalau orang berbuat jahat, tapi berbuat lagi. Yesus berkata, ampuni sampai 77 kali. Orang sepertinya tidak ada pengampunan untuk orang itu. Tuhan berkata, ampuni 7 kali, 70 kali. Tapi kan Tuhan, saya sudah ampuni, bikin lagi. Ini Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Coba deh hitung-hitung. Sudah 70 kali 7 kali enggak? Ampunin orang yang bikin terus yang sama. Sudah minta maaf. Ulang lagi.
Nah, ini tentang pertobatan tadi yang diceritakan Tuhan Yesus tentang anak kecil ya. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Ini orang yang akan masuk kerajaan surga, kan ingat tadi di perikop sebelumnya. Nah, kalau bertobat orang itu kita ampuni, dia bertobat, dia lakukan lagi, dia minta ampun, lakukan lagi. Ya kita berbelas kasihan kepada dia, tapi dia yang rugi kan. Dia yang rugi. Karena dia yang tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau ngulang-ngulang terus, nggak bertobat seperti anak kecil. Karena anak kecil itu harus dilakukan pertobatan. Dan di sini yang kita lihat bahwa dari bagian kita mengampuni, tetapi bagian orang yang kita ampuni sampai 70 kali, 7 kali itu dia sendiri lakukan terus. Bukan bagian kita lagi. Serahkan kepada dia. Serahkan kepada Yesus. Dia yang akan menolong orang tersebut. Jangan kita yang datang bilang, sudah 70 kali 7 kali saya ampuni, tetapi dia masih lakukan dan lakukan terus. Ini tentang orang yang punya hutang banyak sekali, 10.000 talenta, dan hati raja tergerak oleh belas kasihan. Pernahkah saudara memberi hutang dan berbelas kasihan juga untuk membebaskan dan menghapuskan hutang orang tersebut? Kita lihat bagaimana ayat ke-28. Hamba yang sudah dibebaskan hutangnya yang begitu banyak, yang harusnya dia dijual beserta anak istrinya supaya miliknya dipakai membayar hutangnya itu, dibebaskan dari hutangnya karena raja tergerak oleh belas kasihan, diampuni, tetapi orang ini dia malah nggak bertobat, ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. 10.000 talenta dengan 100 dinar. Tidak ada apa-apanya. Kecil sekali nih 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Bayangkan, dia minta untuk segera hutangnya itu dibayar. Bayar dengan hutang yang hanya 100 dinar. Dicekik kini kawannya. Dia yang baru saja keluar bertemu raja yang memberi dia piutang sebanyak 10.000 talenta dan dia dibebaskan. Tetapi dia yang hanya memberi satu yang kecil 100 dinar saja, dia mencekik kawannya itu. Saya tidak ingat betul, saya sudah pernah cari tentang talenta dan dinar ingat, tapi maaf saya tidak ingat jumlah yang pasnya ya. Jadi untuk melihat satu talenta itu berapa dinar ya? Satu talenta berapa dinar? Saya cuma cek supaya kita bisa ngerti berapa perbedaannya. Saya cek sebentar. Satu talenta itu nilainya berapa dinar ya? Satu talenta saya cari di Wikipedia bahasa Indonesia di sini. Satu talenta itu 6.000 dinar. Ya, satu talenta itu jumlahnya 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta artinya berapa itu ya? Kalau 10.000 talenta tadi silakan yang pintar matematika. Yang pintar matematika 10.000 talenta itu jadinya 60 juta ya, 60 juta ya, 60 juta dinar ya. 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Itu hutangnya yang sudah dibebaskan tanpa bayar apa-apa karena belas kasihan raja. Dan dia cuma mengutangi 100 dinar. 100 dinar itu sedikit sekali karena untuk satu talenta jumlahnya cuma 6.000 dinar. 6.000 dan ini cuma 100, tidak banyak, sedikit sekali. Cuma untuk melihat perbandingan ya.
Dan dia cekik kawannya itu. Dia cekik kawannya dan bilang, bayar hutangmu. Nah, 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon. Ini kasihan kawannya sujud, memohon kepada dia, sabarlah, sabarlah dahulu. Bayar hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dia juga tadi ya, ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia juga sujud, baru-baru dia sujud di depan raja. Dia minta untuk kesabaran. Dan raja itu tergerak hatinya belas kasihan. Tapi ini temannya sudah sujud kasihan. Dia memohon, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tapi dia menolak. Dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Orang yang mendapat belas kasihan, orang yang mendapat kemurahan tapi tidak mau memberikan juga kepada orang lain. Dia mendapat kemurahan. Kita ingat, kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa kita nggak mau memberi pengampunan kepada orang lain? Dosa-dosa kita yang begitu banyak, Tuhan Yesus ampuni kita. Tetapi kalau ada orang yang menyakiti kita, mungkin oke, benar, sudah puluhan kali dia menyakiti, sudah puluhan kali dia minta maaf, tapi ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita contoh bagaimana dia ada belas kasihan untuk mengampuni yang banyak sekali salahnya ini, yang banyak sekali hutangnya ini, dan dia membebaskan. Semua hutangnya dihapuskan. Dan ini orang yang baru saja mendapat kemurahan hati. Orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak melihat betapa dia baru-baru mendapat anugerah. Itu anugerah besar. 60 juta dinar. Dia baru-baru dibebaskan. 10.000 talenta. Tapi dia tidak mau membebaskan. Dia tidak memurah hati kepada sesamanya. Apa akibat dari orang yang seperti ini? Ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu jadi ini kumpulan hamba ya. Jadi hamba-hamba yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Ada orang-orang lain di sekitar kita yang bisa menjadi mulut pergi memberitahukan. Sekalipun gak dilihat raja tuh. Tapi ada orang-orang yang bisa sampaikan kepada raja. Ada orang-orang yang bisa menyampaikan apa yang kelihatannya tidak kita tahu. Orang lain tidak tahu, raja tidak tahu. Mereka sampaikan kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dia diserahkan kepada Algojo. Dia yang sudah bebas, sudah diampuni, sudah dihapuskan hutangnya, akibat perbuatannya yang tidak mau mengampuni. Dia dihadapkan kembali kepada tuannya. Dia harus melunaskan lagi semua hutang-hutangnya. Dan Algojo menemani dia. Algojo akan, dia diserahkan kepada Algojo sampai ia menyerahkan, melunas hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Firman yang sangat keras kedengarannya hari ini untuk kita. Bagaimana dimulai dengan Petrus di perikop terakhir ini tentang perumpamaan tentang pengampunan. Petrus yang datang kepada gurunya untuk tanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Dan Yesus memberikan jawaban yang jelas di sana. Langsung Tuhan Yesus berkata, tidak, bukan 7 kali saja, tetapi sampai 70 kali 7. Dan 70 kali 7 kali. Dan ini Tuhan memberikan
contoh tentang orang yang diampuni dosanya dan dia tidak memberi pengampunan kepada orang lain. Mari kita berani untuk berbagi kemurahan hati yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan pengampunan yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Dia lunaskan semua hutang-hutang kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia lunaskan semua kejahatan kita, semua perbuatan tingkah laku kita, semua masa lalu kita, semuanya sudah dibayar lunas oleh darahnya. Nah, kalau ada saudara-saudara kita, sesama kita siapapun itu, apakah itu orang tua kita, apakah itu pasangan kita, anak kita, ipar kita, gembala kita, teman kerja kita, bos kita, siapapun yang berbuat dosa sama kita atau punya hutang sama kita, dan Tuhan mau kita juga mengampuni mereka. Jangan sampai terintimidasi dalam hal ini ya, kalau ada yang punya hutang dan oh iya kalau begitu saya putihkan semua. Ajar juga lah sesama kita untuk tahu bertanggung jawab. Karena kalau baca firman ini dan langsung, oh iya kalau begitu hutangnya di sana saya putihkan, hutangnya di sini saya putihkan, sesama kita nggak bisa bertanggung jawab juga terhadap apa yang mereka sudah ambil ya. Ini kan di sini tadi itu sesamanya minta maaf, sujud, sabar dulu, hutangku akan kulunaskan ya. Jadi tetap yang punya hutang bertanggung jawablah atas hutangmu itu. Tetapi jangan juga berharap terus mau diputihkan hutangnya. Hutangnya hutang juga lah. Kalau bukan orang-orang yang berhutang dan diputihkan terus, itu akan juga keenakan. Malah nggak akan nolong mereka. Kita perlu juga mereka bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab atas apa yang mereka sudah pinjam. Jangan minjam, orang yang punya uang juga berusaha untuk bisa punya uang. Nggak datang begitu saja, orang kerja, orang keluar keringat. Ada kasih, mereka sudah memberikan bantuan meminjamkan uang. Apalagi nggak kasih bunga. Karena ketulusan hati memberi. Tahu dirilah sendiri untuk bayar. Kalau belum bayar, ingatlah, kasih ingat aja, maaf ya, mohon saya belum bisa bayar. Jangan orang yang meminjamkan itu yang datang terus sama kamu bilang, bolehkah sudah bayar? Kitalah yang tahu diri sendiri. Saat kita mau pinjam sama orang itu, kita datang baik-baik sekali. Boleh nggak aku pinjam? Aku kembaliin bulan ini. Buktinya nggak diingat-ingat untuk dikasih tahu. So, bagi yang meminjamkan dan yang meminjam, yang mendengar firman ini, ingatlah kalau ada yang meminjamkan uang dan orang yang dipinjamkan belum kembalikan, okelah, mengerti. Saya bermurah hati untuk orang ini. Tapi kasih itu bukan terus memberi. Kasih itu juga bisa tanpa memberi. Jadi saat kita sudah memberi dan orangnya belum bayar, doakan dia. Doakan supaya dia tahu bertanggung jawab. Dan yang menjadi peminjam, jangan melarikan diri dari apa yang sudah dipinjam. Datanglah minta maaf kalau memang belum bisa bayar. Datanglah bilang, saya mohon maaf, saya sudah janji sama kamu tapi saya belum bisa bayar. Itu akan menenangkan hati orang yang minjamin. Dan kalau kamu butuh lagi, mungkin orang itu masih mau kasih sama kamu. Tapi kalau sudah berjanji dan malah menghilang, nggak mau kontak-kontak, nggak mau dihubungi, pasti tidak akan pernah orang itu pinjamin kamu lagi. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa belajar dalam hal kita sebagai yang meminjam atau kita yang memberi pinjaman, supaya kita semakin hidup berhikmat, kita hidup bersama, mempraktekkan kasih Yesus, mempraktekkan bagaimana dalam hal pengampunan, tetapi tetap cerdik, tulus, dan waspada. Kecerdikan ada, ketulusan ada, kewaspadaan ada, supaya kita hidup benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar firman, tetapi menaruhnya di samping dan kita hidup dengan cara kita sendiri. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.